Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa syukurillah wa ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Jawab syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja sholat subuh berjamaah yang contoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat perintah Allah dan jemaah perintah Allah dan contoh Nabi kita bersama sahabat. Jadi syukuri Pak. Semua ini semata-mata bukan karena dekat dengan masjid, bukan kita alim, bukan kita sehat. Saya kebetulan kurang sehat nih Pak. Saya juga ada diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Tapi insyaallah dengan izin Allah kita sama-sama bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena pikir beliau, risau beliau, tetes air mata beliau, keringat beliau, bahkan darah beliau, kita dari alam jahiliyah menjadi terang-terang yaitu Islam. Jadi kita syukuri. Nabi-nabi terdahulu sudah jadi nabi masih pengen jadi umat Muhammad. Kita tidak minta jadi umat Muhammad, jadi umat Muhammad. Jadi perlu kita syukuri juga Pak. Karena banyak sekali istimewa-istimewa umat Muhammad ini. Contohnya kita sholat berjamaah lipat gandakan 27. Contohnya kalau kita puasa Syawal itu cuma 6 hari, tapi ibadahnya dianggap ibadah 1 tahun. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar pada pada hari atau bulan Ramadan itu akan mendapatkan 83 tahun 4 bulan ibadah kita diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam ganjil terutama. Makanya kalau tahun ini belum kita ikut itikaf, tahun depan niatkan itikaf kalau kita punya musola ya. Insyaallah. Adapun keutamaan kita sholat berjamaah nih Pak, kalau bersama imam nih, kalaupun imamnya tadi kusuk, insyaallah 27. Imamnya enggak, kita juga enggak, insyaallah 27. Pasal yang lain ada yang kusuk. Sopnya lurus, sopnya rapat, insyaallah 27. Lurus rapat di sini Pak, bahu sama bahu ketemu. Kayak tadi sholat tadi kalau geser sedikit bisa masuk satu lagi depan. Makanya yang bagusnya emang kayak kemarin imam tuh tengok belakang, suku pakum lurus rapat. Kita bulan hari besar Islam saja 17 Agustus dan sebagainya itu kita berapa kali cang kanan, cang kiri, belakang, depan, itu nyembah komandan tangan sebelah. Ini kita menghadap Allah tangan dua Pak. Jadi harus lurus rapat sempurna sholat berjamaah. Itu kata Anas, lurus rapat sempurna, bahu sama bahu ketemu. Bila perlu kaki diluruskan sehingga kaki sama kaki jari-jari saling ketemu. Itu. Kalau orang yang sudah pernah ke Mekah sana itu nggak nyangka kita bisa masuk lagi. Tapi pasti dikasih tempat. Kalau kita bergeser agar kita masuk dalam shaf itu karena mereka yakin lurus rapat sempurna sholat berjamaah. Dari Anas radhiyallahu anhu. Begitu juga amin kita bersama malaikat setelah kita baca Fatihah bersama imam baca Fatihah kita aminkan. Nah ini diaminkan juga oleh malaikat karena yakin dan pasti di musola atau di masjid pasti ada malaikatnya. Makanya kita dianjurkan pakai minyak wangi tanpa alkohol Pak. Bila perlu kita pakai kayu siwak. Dan orang pakai kayu siwak ini pahalanya besar Pak. Kalau kita berjamaah 27, kalau kita sudah berkeluarga kalikan 70, kalau kita pakai siwak kalikan lagi 70 Pak. Tapi kalau kawan-kawan yang sedang itikaf ini sedang keluar 3 hari, 40 hari atau 4 bulan dan seterusnya, itu kalikan lagi 700.000 Pak pahala. Makanya orang-orang Arab mungkin zaman-zaman dulu pernah ke sini ya, orang Pakistan saya juga tahu zaman Pak Karim itu datang ke sini, datang ke Indonesia khususnya. Umumnya kemana-mana. Kenapa? Kalau mereka sholat di Arab sana Pak 100.000 sekarang sholat 100.000 Pak. Fadilah. Kalau di Madinah 50.000 derajat. Tapi kalau di Indonesia 700.000. Makanya mereka banyak datang ke sini, kita diajarkan ke sana. Itu istimewanya orang dakwah itu gitu. Salawat dan salam sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan keutamaan yang lain Pak berjamaah ini kalau kita ambil uduk secara sempurna, bagusnya mengambil uduk di luar di rumah kita kecuali kalau batal sampai sini. Itu Allah lipat gandakan 27 kali langkah. 5 kali 27 135. Belum tahiyatul masjidnya, belum qobliyahnya. Nah, qobliyah semua
sholat 5 waktu ada qobliyahnya. Pernah terjadi di Abrol sana, di pasar sana. Saya dulu di sana, ahli musola sana ya. Darussalam tempat Haji Dadang Iskandar. Itu dulu nggak ada yang namanya qobliyah. Datang buri muslim dari Pakistan ambil S2, dia buka kitab bahwa diadakan qobliyah. Jadi qobliyah semua kecuali ba'diyah, yaitu asar dan subuh. Sudah sepakatan ulama itu nggak boleh. 5 kali 7 135, belum tahiyatul masjid, belum qobliyah, belum ba'diyah. Bahkan kalau qobliyah yang namanya zuhur sama asar 4 rakaat Pak, 2 salam. 4 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat ba'diyahnya, tapi kalau asar enggak ada. Selanjutnya kata Nabi, barang siapa ambil duduk salat sempurna lalu dia menuju ke masjid, setiap kali langkahnya menjadi ganjaran. 1 kali langkah tambah pahala, 1 kali melangkah dihapus dosa, 1 kali melangkah ditinggikan derajatnya. Semakin jauh semakin bagus. Itu di zaman sahabat dulu ada mereka tuh kaum lupa namanya jauh dari masjid. Mereka protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami pindah dekat masjid agar kami gampang ibadah kepada Allah. Kata Nabi, ojo, jangan. Nanti langkah kalian sedikit, pahala sedikit Pak. Nggak jadi pindah yang jauh tadi. Sehingga dekat masjid kayak beliau ini protes. Ya Rasulullah, izinkan kami yang dekat masjid atau dekat musola ini pindah jauh dari musola ini atau jauh dari masjid. Kata Nabi, jangan juga. Cukup pelan-pelankan langkahnya. Bapak melangkah selangkah jadikan 2-3 langkah. Bila perlu Bapak jinjit, pulang Bapak disuruh muter. Boleh Bapak ini nanti pulang ke sini cepat, nanti pulang muter pasar sana dulu. Nambah banyak pahalanya. Dari hadis ini Pak, mulai zaman Rasulullah sampai hari kebangkitan, nggak ada yang namanya ketinggalan zaman, nggak ada yang namanya sudah nggak relevan lagi. Kalau kita masih prasangka begitu, banyak-banyak istighfar, itu perlu kita bersahadat lagi. Dan semua hadis ini Pak sahih semua. Ada yang bilang doib palsu segala macam, saya nggak sepakat. Kenapa saya mantan preman Pak? Saya belajar tobat tahun 90 sampai sekarang, saya mantan preman belajar tobat Pak. Saya nggak berani bohong tentang agama. Kalau orang sesat gara-gara saya harus tahu tanggung jawab dunia dan akhirat Pak. Apalagi tabiin zaman dulu, mereka pinter ilmu, mereka pandai ilmu, tapi mereka juga paham ilmu Pak, mereka amalkan ilmu. Yang doib Pak bukan hadisnya, yang doib itu iman orang sekarang. Kalau iman sudah doib, jangan lagi hadis Pak. Firman Allah nggak dikerjakan orang di mana-mana. Banyak tinggalkan sholat itu haram hukumnya. Banyak yang mengatakan dosa besar, tapi mereka masih meninggalkannya. Paling tidak mereka melalaikannya Pak. Padahal Allah berfirman, barang siapa melalaikan sholat, fawailul lil musallin, dan celakanya dan seterusnya Pak. Celaka orang melalaikan waktu sholat itu, mulur-mulurkan waktunya. Kadang-kadang sholat asar, sudah sisa-sisa waktu. Bagaimana Pak? Sementara waktu itu ditetapkan Allah. Bagaimana kalau bapak-bapak ini bikin kopi sama istrinya? Datang istri diminum duyuk, datang lagi anaknya minum lagi, datang lagi mungkin ada cucung minum juga, tinggal ampas yang dikasih sama bapak-bapak. Bagaimana perasaan bapak-bapak? Begitulah Allah Pak yang punya waktu. Makanya kita syukur Allah tetapkan waktu ini, kita bisa sholat berjamaah tepat waktunya Pak ya. Itu syukuri Pak. Salawat dan salam sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kita. Mohon Allah ridho Allah, mudah-mudahan kita Allah diampunkan dosa-dosa kita dalam majelis ini, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Darussalam ya Pak ya. Selanjutnya kita Pak, kata Nabi, barang siapa ambil duduk secara sempurna serupa nggak sama hadisnya Pak, lalu dia menuju ke masjid, Allah akan utus 70.000 malaikat. Ini hadis kursi Pak. Hadis kursi ini firman Allah, nggak masuk Al-Quran. Apa kerjaan 70.000 malaikat ini? Satu orang susul ini ngusir-ngusir setan yang menghalang-halangi kita untuk sholat berjamaah. Mungkin bapak-bapak mungkin merasakan pas kita mau ke masjid nggak ada niat untuk buang hajat, buang hajat, ingin air kecil, buang nafsa dan sebagainya. Mungkin bahkan abdah hamil wudhu, batal lagi. Itu Pak, itu termasuk godaan daripada setan. Sehingga setan itu disusir oleh malaikat tadi, dan sampai di masjid malaikat tadi memohonkan ampun dosa-dosa kita, belum maupun yang sudah Pak. Ini hadis kursi Pak. Satu malaikat memohonkan ampun dosa kita, insya Allah Allah ampunkan. Apalagi 70.000 malaikat Pak. Kita maksudnya banyak amat malaikat, satu orang 70.000 nggak usah dihitung. Malaikat itu nggak tahu jumlahnya. Apalagi namanya setan aja mati hidup terus, lahir terus, nggak pernah mati. Apalagi nama malaikat, tinggal Allah bikin kun fayakun jadi semua Pak. Ada yang tugas sujud dan tugas ini dan ini, semua ada semua. Makanya dulu ketika Adam AS menciptakan, malaikat banyak menolak.
Buat apa ciptakan namanya manusia? Nanti mereka bikin pertumpahan darah di muka bumi, bikin kerusakan di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga cerita kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Itu Pak. Makanya kalau kita taat sama Allah, Allah banggakan kita di depan majelis malaikat. Sipulan bin Sipulan, Anwar bin Sipulan dan sebagainya. Pak Munir bin Sipulan dan sebagainya, Ahmad Jawadi bin Nurjukri. Bangga-banggakan Allah Pak kita ini, yang rajin ibadah, rajin dakwah ini. Kenapa? Karena di perkiraan malaikat memang betul semua, nggak ada yang salah. Tapi masih ada segelintir manusia yang taat kepada Allah. Jadi Allah banggakan kita. Sama halnya Pak, kalau orang di ladang-ladang atau di kebun-kebun atau tukang deres, itu kalau mereka menegakkan sholat azan dulu, walaupun 2 orang, itu malaikat di atas panggil semua. Lihat tuh, Sipulan bin Sipulan mereka akan menegakkan sholat karena takut kepada aku. Bukan 27 derajat Pak pahalanya, 50 derajat pahalanya Pak. Orang sholat di ladang, orang ngangon di ladang, dia sholat berjamaah. Tapi sekarang kebanyakan malah lupa Pak. Udah maghrib belum pulang, isya belum pulang, subuh kecapean. Karena saya orang PPL Pak, orang pertanian, jadi saya tahu persis orang lapangan. Walaupun ada saum meeting bukan buat ibadah, tapi buat makan doang, buat ngopi-ngopi doang di ladang. Udah kita sampaikan, tapi itu tadi namanya hidayah. Kalau 50 derajat Pak pahalanya, kita di makom begini cuma 27. Yang 27 sebetulnya surat malam, surat isya dan surat subuh. Yang lain itu cuma 25 derajat hadisnya, cuma di ijma ulama dipukul ratakan 27 derajat. Itu ada di buku Fadilah Salat. Salat itu ada. Jemaah subuh sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak keutamaan kita salat berjemaah ini. Kalau 5 waktu berjemaah tidak tinggal bersama imam ini, Allahu Akbarnya Allah beli 5 jaminan di 5 alam. Alam yang sudah kita lewati, alam ruh, alam kandungan. Nah sekarang alam dunia. Apa yang kita dapatkan dunia ini bukan kaya miskin. Kalau kaya miskin tetapan Allah, yang namanya maut, yang namanya jodoh, yang namanya rezeki, yang namanya penyakit. Kaya dan miskin ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum lahir. Sama hal yang Covid kemarin, walaupun kita pakai 100 lapis nggak mempan, nggak ada ngaruh. Kenapa? Sudah ketetapan Allah. Kalau sakit tetap sakit, walaupun 7 benteng Pak, jangan pun diam di rumah. Diam 7 benteng pun tetap kena Pak. Karena nularkan Covid itu bukan manusianya, bukan Covidnya, Allah kirim malaikatnya. Tuel nih sini, sakitin aja nih, tuel nih, Anwar nih, sampai koi. Itu sudah programnya Allah. Karena sudah ada di, saya lupa suratnya, tapi ayat 57 dan 58 bahwa nanti menjelang kiamat, mana penduduk pada dat, Allah akan kurangi hamba-hambanya dengan Allah musnahkan. Itu ada, sebetulnya sudah ada semua. Kita kurang baca dan kita kurang bersyukur. Ujung-ujung jarak dijauh-jauhin. Padahal bukan tambah jauh, tapi tambah dekat dengan masjid, dengan musola. Yang nggak sholat kita ajak. Bila perlu bikin undangan itu. Yang belum ke masjid harus ke masjid, harus ke musola. Biasa doa sholat subuh, bila perlu sholat 5 waktu doanya. Jangan kunut aja doanya. Doa tulak bala, doa selawat itu. Nah, makanya bapak-bapak sini bersyukur Pak, jemaah bisa masuk di sini. Kenapa? Kata Nabi ada 3 amalan tulak bala yang bisa mencegah daripada bencana dan sebagainya. Yang pertama, laki-laki makmurkan masjid, termasuk kita ini bolak balik ke masjid. Yang kedua, rajin silaturahim. Alhamdulillah jam 5 ngajak-ngajak Pak Jaulah, kata orang jam 5 silaturahim namanya itu, ngajak-ngajak. Yang ketiga, orang bangun tengah malam Pak, sholat tahajud, sholat tobat. Mungkin Bapak kaget ada yang masih tidur, itu dari jam 1 udah bangun Pak, udah sholat, udah nangis, doakan tetangga-tetangga sini, jalan-jalan sini, dan umat seluruh alam. Itu didoakan. Sekarang banyak Pak bangun tengah malam, terutama anak muda, tapi yang tua banyak juga. Bukan sholat malam, bukan nangis tengah malam, tapi sholat berarti telepon sana, telepon sini, minta narkoba, minta wanita, hotel di mana-mana, kafe di mana-mana. Gimana ajab nggak di mana-mana Pak? Kalau anjuran itu minimal 2 kata Nabi. Bangun jam 2, sholat 2 rakaat, 2 tetes air mata bisa memadamkan api neraka. Apalagi lebih Pak, bukan hanya 11 rakaat. 300 rakaat, coba baca sahabat-sahabat tuh. Ada sampai 5.000 rakaat, 4.000 rakaat sholat-sholat sunnahnya. Nggak dibatasi. Nah itu Pak. Soal niat Pak ya? Insyaallah. Kita niat ke masjid ini, kalau perlu kita tahajud di rumah. Bila perlu sampai masjid, tahiyatul masjid, doa lagi, tahajud lagi, baru kita sholat-sholat qobliyah. Kita sholat fajar saja pakai subuh ini. Fajar ada yang bilang qobliyah subuh, ada yang belum sebelum azan subuh. Fajar namanya, 2 rakaat saja. Lebih baik mendapatkan dunia seisinya hadisnya. Bukan Bandar Lampung aja atau kamu apa namanya ini Pasar Tugu aja, bukan. Dunia seisinya Pak, apalagi ke subuhnya, masya Allah. Makanya kita bersyukur yang Allah hadirkan bisa sholat subuh berjamaah dari mati kecil, Allah hidupkan kembali kita. Sholat subuh, rahimakumullah, sama-sama merapat Allah SWT. Selanjutnya Pak,
Yang pertama, yang kedua dilepaskan siksa kubur, Pak. Karena kalau orang masuk kubur bawa amal salah, bumi itu ngepit. Siang malam dilepaskan ular besar satu ekor tematokin dia. Siang malam diguling-gulingkan seperti sati Madura. Itu udah ada hadisnya, Pak. Ada lagu idai-idai tahajud lembur tulang kalau digepit bumi itu. Soheh itu Pak hadisnya. Saya dulu nggak tahu, lagu aja senang aja, nggak tahunya rupanya hadis itu, Pak. Yang selanjutnya kita dapat catatan tangan kanan, Pak. Kita pulang ke Jawa dapat tiket pulang ke Jawa, senang Pak ya. Ini tangan kanan untuk masuk surga, Pak, tiket. Yang keempat lewat sirat seperti kilat. Sirat ini Pak rambut dibelah 7, tajamnya kayak pedang, lama nyebrang 1500 tahun. Nanjak nurun mendatar. Satu hari sana 1000 tahun dunia, Pak. Bahkan kata Nabi orang lewat sirat ini Pak seperti hujan lebat jatuh. Banyak yang berjatuhan lewat sirat. Ada yang lari-lari kayak kilat, ada yang kayak kapal terus seterusnya, ada yang jalan-jalan, ada yang ngisut-ngisut, ada yang baru ngisut baru naik langsung jatuh Pak, dari sirat. Tergantung amalan. Sementara barang siapa yang jatuh awal dari sirat tadi itu semakin dahsyat nerakanya, Pak. Di bawah tuh nabi neraka. Mungkin timah luber, mungkin tembaga luber, mungkin besi luber. Itu Pak. Itu yang perlu kita ingat-ingat Pak. Perlu kita selamatkan anak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Jangan kita senang dengan anak belikan HP yang mahal-mahal, belikan motor mahal, ini dibegal orang, HP jabret orang, kadang-kadang anak kita dibawa orang pula. Ini kita pikirkan ini. Sekarang banyak orang pikir dunia ini seolah nggak bakal mati lagi. Padahal punya rumah 145 tuh genting 1 nggak dibawa. Punya mobil 23 mengkilat tuh satu ban serep nggak dibawa. Punya tanah 23 rantai 23 hektar nggak dibawa Pak, dibawa cuma 2 kali 1. Kalau TPA umum itu paling 2 tahun udah diinjek orang lagi, ganti orang lagi. Nah ini kita kadang-kadang kita pikirkan terus. Tapi akhirat yang selama-lamanya apa dan ada awal nggak ada akhir nggak kita pikirkan. Asal-asal saja, sholat sudah molor-molor, nggak mau berjamaah. Kalau laki-laki yang tidak mau berjamaah itu nggak bisa Pak, laki-laki. Bukan soleh dia sholat di rumah, tapi soleha. Karena kata Nabi tidak sholat laki-laki di tengah masjid atau musola kalau tidak ke masjid, kata Nabi. Barang siapa laki-laki dengan aja dia sholat di rumahnya, gugur kewajibannya, nggak dapat apa-apa Pak orang sholat di rumah. Ini hadis Pak, bukan kata saya, kata Nabi. Bahkan selanjutnya kata Nabi, barang siapa laki-laki dengan ajan, dia dengan datangin ajan tersebut, lebih baik tuangkan timah cair panas di telinganya. Hadis Abu Hurairah. Selanjutnya barang siapa laki-laki dengan ajan tidak mendatangi ajan tersebut, lebih baik kumpulkan kayu bakar rumahnya seisinya, kata Nabi. Ini Muslim Pak, hadis yang sahih. Maksud Nabi itu bukan saking kasarnya, saking kejamnya, tapi saking risaunya. Nggak mungkin umatnya akhir zaman sanggup kena api neraka. Yang bekas api akhirat aja dunia ini bisa luluh lantah oleh api biasa, apalagi api akhirat Pak. Yang 99% panasnya. Api akhirat dunia itu 1%. Itu yang perlu kita bayangkan, perlu kita pikirkan. Bagaimana anak keluarga kita suruh bila perlu diperintah Pak. Itu juga mondok, suruh anak saya prinsip, dia nggak mau mondok. Sebenarnya kalau kamu mau sekolah dunia, saya nggak sekolahkan. Anak kamu, ayo kamu, mak kamu nggak mungkin menyekolahkan kamu. Tapi kalau mau ke pondok, saya siap memperjuangkan kamu sampai kapanpun. Alhamdulillah Pak, baru 4-5 bulan dah terasa sekarang. Udah 2 tahun setengah, udah hampir setahun setengah. Kalau nggak dipaksa kita diatur anak Pak. Sama dengan waktu, kalau nggak ngatur waktu nggak bakal bisa. Ada dakwah, ada sholat, ini nggak bisa, nggak ada waktu. Bagaimana caranya kita ngaturkan waktu? Kita jangan sampai diatur waktu, luangkan waktu. Orang penganggurannya sibuk cari kerjaan, apalagi yang kerja. Absen yang sudah pegawai segala macam tuan, yang dagang sibuk dagang, belanja lagi beli, nggak beres-beres dunia ini Pak. Begitu juga kalau ditani, tanam lagi, panen lagi, nyangkul lagi, nyemprot lagi, panen lagi, nggak selesai-selesai ini. Bagaimana caranya? Ngatur waktu. Kita lihat ngatur waktu, jangan nunggu waktu luang. Bagaimana supaya kita rajin ibadah dan dakwah? Gampang Pak. Doanya cuma pendek, yang penting mengamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Sudah, insya Allah. Mana sih orang Sunda? Insya Allah paksakan. Insya Allah Pak rajin kita. Insya Allah. Salah niat ya? Insya Allah. Dipaksakan ya. Selanjutnya terakhir kita masuk surga tanpa hisab Pak. Terutama kita jaga sholat waktu. Jadi kita langsung masuk surga tanpa hisab. Nabi nanti doa di depan sirat, Allahumma rabbi yasari bisa diminta selamatkan kita, tapi tergantung amal kita. Makanya bapak-bapak yang sudah istiqomah jangan sampai mundur Pak. Jangankan selangkah, setengah langkah pun jangan, maju terus. Sholat yang waktu, sakit-sakit itu berusaha bagaimana caranya. Kayak saya kan sakit nih, tapi berusaha kita duduk di kursi kayak bagaimana. Soalnya ada ya. Nah, ponakan-ponakan kita, tangga kita diajak Pak. Sekarang mau tidak mau hidayah.
Bagi kita bersyukur juga ini Allah dudukkan di sini juga. Masya Allah ya. Dudukkan di sini bersyukur. Ini juga bukan karena kita sehat, karena pengen cari ilmu, bukan, ini betul-betul semata-mata pilihan Allah. Makanya kita ini bapak-bapak niatkan nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Niatkan nuntut ilmu. Yang kedua, bapak niatkan etika, nunggu waktu sebentar, insya pahalanya besar. Maghrib sampai isya dianggap sholat subuh, semalam setengah suntuk. Kalau siang dianggap setengah hari. Kalau enggak setengah hari dianggap seperempat hari lah, nunggu waktu sebentar 10 menit, 50 menit, 20 menit. Habis selanjutnya, barang siapa mudahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan kakinya menuju surga, Pak. Makanya kalau ada jemaah begini jangan pulang. Kalau belum ada tamu, kita bisa makan jam habis maghrib, makan sebelum maghrib. Nah, sehingga kita bisa dengar, duduk saja insya Allah, Pak, walaupun kita sambil ngantuk. Yang selanjutnya, kata Nabi, barang siapa belajar satu ayat Al-Quran lebih baik pada sunnah 1 rakaat. Barang siapa belajar satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belum pernah, Pak. Ini sudah nggak kerasa bapak-bapak seolah-olah ibadah sholat 1000 rakaat, Pak. 2000 rakaat, Pak. Tadi bab sholat, ini bab majelis, bab ilmu. Nah itu, Pak. Dan 1000 rakaat cuma Pak nggak sholat, tapi pahalanya begitu. Dianggap ibadah, dianggap istilahnya satu bab ilmu 1000 sholat sunnah 1000 rakaat. Ini ilmu bab majelis. Makanya bapak kalau ada majelis ini, bapak jangan jauh, bapak terlalu dekat. Kalau saya cari nih, Pak. Selanjutnya kata Nabi, barang siapa belajar nuntut ilmu atau duduk dalam majelis yang pernah Nabi dan sahabat contohkan, diberikan sakinah, Pak. Sakinahnya ketenangan jiwa. Mungkin ada yang sebut ngantuk. Yang kedua, cucuran-cucuran rahmat, Pak. Kita masuk surganya Allah bukan karena ibadah kita hebat, ibadah kita banyak, tapi karena ridhonya Allah, rahmatnya. Benar ya Allah. Yang ketiga, dari bawah sini nggak kelihatan oleh kita, mereka rahmat besok berlapis-lapis sampai arasnya Allah. Amirnya mereka jibril. Sehingga nanti dia naik ke atas, nanti nak laporan, ditanya sama Allah, dari mana kalian? Allah tahu. Mereka rahmat. Kami dari musolah Al-Mu'min ya. Ada si Fulan bin si Fulan, ada si Pak Munir bin Abdullah, ada si Anwar bin Abdullah, Bunyamin bin Abdullah dan sebagainya. Ada Pak Imam bin Abdullah dan sebagainya. Kata Allah, diapakan mereka itu? Pak Imam itu. Kata dan kawan-kawan, kata malaikat, ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Sehingga Allah jawab, hai malaikat-malaikatku, ketahuilah kalian, sebelum kalian minta ampunkan dosa-dosa mereka, dosa mereka sudah saya ampunkan. Masya Allah, Pak ya, kita yang ada di musola ini dosa kita diampunkan, Pak. Termasuk yang ngomong nih, Pak, man pendos, manusia penuh dosa. Baru belajar tobat, baru belajar ibadah tahun 90 kemari, Pak. Baru belajar ini, Pak, belum ibadah, belum sholat saya. Baru belajar, doakan agar bisa Allah terima amalan saya, Allah ampunkan dosa-dosa saya, Pak ya. Masuk surga tanpa hisab, masuk surga Darussalam, insyaallah ya, dengan sahabat-sahabat Nabi Medina. Jemaah subuh sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak keutamaan kita dalam majelis, sebetulnya masih banyak, Pak. Yang selanjutnya kita sudah ibadah, Pak, baik itu sholat maupun belajar ngaji tadi, Pak. Selanjutnya kita lagi yang terakhir, Pak, yang terakhir kata Nabi, Allah bangga-banggakan kita dan orang tua kita di depan majelis malaikat. Sebagaimana tadi Adam tidak mau diciptakan pada menolak, takut bikin kerusakan bumi, pertumpahan darah, semua itu benar, Pak. Tapi masih ada segelintir manusia yang masih taat pada Allah, terutama orang pasar tubuh dan orang jaga bayar hadir di sini. Itu Pak, Allah banggakan kita dan orang tua kita. Nah, selanjutnya kita lagi punya tugas dan kewajiban tugas kita, yaitu ibadah dan belajar tadi. Tapi kita punya tugas, Pak, supaya kita mulia. Diharamkan umat lain masuk surga sebelum umat Muhammad. Umur kita pendek, ibadah kita sedikit. Nabi Adam alaihissalam, Pak, salah satu dari surga, keluar dari surga, punya salah satu. Kita dosa kita banyak, salah kita banyak, pengen masuk surga. Masya Allah. Itulah hebat umat Muhammad, Pak ya. Nah, itu, Pak. Kenapa demikian? Karena kita sambil kita ibadah, ngajak orang ibadah, Pak. Perkara orang mau atau tidak bukan urusan kita, itu urusan Allah yang ngasih hidayah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwah siang dan malam. Bahkan umatnya itu nutup telinga, Pak, nggak mau dengar omongan bosan ya Rabbul Nabi Nuh. Saking bosannya, kadang-kadang mereka melipir, nggak mau dengar, saking bencinya. Bahkan dapat taskilan 83 tahun, 83 orang dapatnya taskilannya, ajakan selama 950 tahun dakwah, umurnya ribuan tahun, anaknya nggak ngikut.
Bahkan anak tuh ngomongkan bapak nih gilo, bikin kapal pucuk gunung, pinggir kali, pinggir sungai, pinggir laut, pak pucuk gunung gila pak nih. Nah itu Pak Nabi Nuh alaihissalam. Belum istrinya, belum masyarakatnya, datang satu berakin perahu Nabi Nuh, datang satu berakin perahu Nabi Nuh. Singkat cerita ada orang buta iseng-iseng pengen berak di WC umum kira-kira begitu naik gunung. Katanya belum sempat duduk kepleset pak, sehingga mata muka ini ketemu kena kotoran tadi yang ada dalam perahu, sehingga sembuh pak dengan izin Allah. Tinggal dia turun ke bawah, laporan dia, istilahnya kalau kita cerita lah, istilah di kami ini kalku jari. Oh bos saya gini-gini, ini orang kondisen, orang berpenaik juga pak yang sakit-sakit itu, naik pula kak pucuk itu, ngambil kotoran tadi. Sehingga singkat cerita sembuh semua pak, yang audisennya kurapan nggak sembuh tadi sembuh dengan izin Allah pakai kotoran yang ada perahu Nabi Nuh. Bahkan perahu Nabi Nuh tanpa diamplas lagi sudah mengkilat pak, tinggal ngecat aja istilah. Nah itu pak, perahu Nabi Nuh. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, dia sudah ajak pamannya, bahkan Abu Jahal itu ada yang bilang 100 kali siang dan malam, hujan diajak, malam diajak, panas diajak. Singkat cerita pamannya pasang sumur, cacat sakit pak. Rasulullah datang tinggal melangkah selangkah lagi masuk dalam sumur, lubang yang dibuat oleh pamannya. Sehingga Jibril tegur, hai Muhammad, awas di depan kamu ada lubang. Jadi namanya Nabi pak, pengawalnya bukan lagi jenderal tapi malaikat. Awas, selangkah lagi masuk sumur nanti kamu. Mundur dia pulang, nggak lama kemudian dipanggil lagi sehingga dia datang lagi ke situ pak. Kenapa? Karena sudah diambilkan tali yang panjang nggak sampai, dipanggilkan tangga yang panjang yang lipat-lipat yang bisa di bolak-balik nggak nyampe. Sehingga cerita Rasulullah datang ke situ, ulurkan tangannya, diangkat pak pakai tangan, naik ke atas pamannya. Apa kata pamannya? Bukan terima kasih punakanku, tapi hebat sihir kamu Muhammad. Ya aku tak jejeki meneng. Tapi Nabi enggak pak. Kalau kita mungkin tak jejeki meneng pak ya, tuh meneng, tendang di meneng wae, lumpur sisan, kan? Tapi Nabi enggak. Itu pak Nabi Muhammad. Jadi kita yang penting kita ajak-ajak saja pak, sering ajak-ajak. Satu orang tidak ibadah, dia mau ibadah, pahalanya ngalir sama kita tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun pak. Oh, jadi itulah bedanya orang ahli dakwah pak. Kalau dia mati nanti wafat masuk dalam kubur itu ngalir pak. Misalnya bapak ini pernah pak mantan polisi ini saya ajak, dia ngajak lagi sampai ke jet. Nanti dari jet ke dia ke saya. Oh, itu pak polisi, multi level marketing. Oh, mungkin pak Ustadz ini pernah saya ajak, mungkin ini dia ngajak saya pak. Dan nanti dia keliling-keliling ke dia ke saya, dan seterusnya. Jadi kita dalam kubur masih ngalir pahalanya pak. Tapi kalau orang ahli ibadah walaupun tunggu-tunggu rajin 5 waktu, rajin tahajud dan sebagainya, sunnah patut dikerjakan. Kalau mati dia hanya putus amalnya kecuali ada 3. Yang pertama dia punya anak soleh, ustadz minimal. Yang kedua dia punya ilmu manfaat kapanpun dimanapun sampaikan sama orang. Karena nanti kan ditanya juga pak. Amanah Rasulullah sampaikan saya ditanya nanti di padang mahsyar nanti sampaikan. Yang ketiga punya amal jariah. Punya tanah jadi wakaf masjid, wakaf musola, kayak keluarga bapak ini kan, wakaf keluarga bapak beliau ini tanah ini. Terus seterusnya begitu punya tanah bikinkan irigasi, bikinkan sumur bor atau bikinkan jalan untuk orang lewat. Bukan pasang polisi tidur susah lewat pak. Di semenisasi itu bila perlu. Orang lewat bikin semen itu pak, polisi tidur itu sampai kiamat tanggung dosa yang bikin pak. Itu nggak boleh. Jangan kan bikin semen tutup begitu, orang pesta tuh jalan nggak boleh sebetulnya menurut agama. Kita ini kalau nggak bisa nyenengin orang, minimal bikin susah orang nggak boleh deh hadis. Bukan harus tutup jalan, seminggu pesta tutup jalan karena bisa bayar. Tapi dosa besar itu pak. Pindahkan sana, pindahkan ke sini. Pasang polisi tidur orang lewat susah. Zaman Nabi pak banyak duri, buang duri jalan, orang nggak lewat. Itu hadis. Bukan pasang polisi panjang susah lewat orang. Tanggung jawab dunia akhirat tempat dosanya. Ngalir terus itu. Kalau mau semen yang bolong nih, sterilisasi. Jangan anak lewat. Kalau masalah balak pak, walaupun bapak pasang setinggi begini, nggak kena di sini, kena di mana? Kalau Allah takdirkan balak di mana saja pak. Mau dipasang tugu, dapat pasang tugu pak. Kalau bagaimana untuk tolak balak, bukan pasang kursi tidur panjang-panjang, kasih sedekah banyak-banyak atas nama anak kita atau keluarga kita, doa banyak-banyak, doa nangis-nangis, itu perintah. Soalnya ini ya. Jangan pasang polisi udah kecil gitu, pasang tidur lagi susah orang lewat. Becak, bisa lewat. Berani ada. Coba jadi kita sering mengajak pak. Belum sempurna iman seseorang kalau mencintai orangnya ke diri sendiri. Nah, barang siapa melihat suatu kemungkaran, segala kekuasaan, dengan kekuasaan dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, benci dalam hati, selemah-lemahnya iman kata Nabi. Bukan benci orangnya pak, tapi benci dengan perbuatannya.
Makanya dulu kita ajak, waktu dia mabok jangan diajak dulu. Gebuknya pakai botol nanti kita. Waktu dia nggak mabok kita datangin. Soalnya nih kan, sudah perlu kasih hadiah, kasih peci, kasih minyak wangi, kasih sorban, nah, sudah perlu kasih gula kopi. Salah niat ya, amal ya. Insyaallah. Ajak Pak minimal 1-2 Pak, Bapak harus ngajak dapat taskilan, biar ngalir semua Bapak kalahnya. Yang dengan negeri kita payah Pak, di sana ada awal nggak ada akhir. Beda kalau dunia, ada tanggal kematian, ada tanggal lahir, ada tanggal kematian. Kalau akhirat ada tanggal ini ada awal nggak ada akhir Pak. Makanya terus banyak bekal sebanyak-banyaknya. Ada rumah 5 jual Pak, ada yang belum naik haji, rumah 500 juta jual, naik haji dulu. Biar rukun Islamnya 5. Bukan harus kaya raya di situ. Ada yang dibawa, ada yang ditinggal, rumah masih ada, bisa beli. 500 juta jual 1 juta ada 2 orang berangkat. Kalau anak mau berangkat 4 orang, 200 juta, 300 juta punya ruang bagus. Malah bisa bikin modal, bikin warung, bikin nasi goreng segala macam kalau mau. Soalnya apa ya? Insyaallah. Mungkin selanjutnya terakhir Pak, kita semua yang kita kerjakan baik fardu maupun sunnah, baik itu dakwah maupun ibadah, kita sama-sama harus ikhlas. Baik dari awal kita ini mengamalkan, pertengahan, terakhir harus banyak-banyak istighfar dan kita menjaga niat kita harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas Pak, ibarat kita ngambil air, wadahnya bolong, lewat semua. Makanya kita banyak istighfar, niat ikhlas betul karena Allah. Mudah-mudahan amal kita baik fardu maupun sunnah, baik itu dakwah maupun ibadahnya Allah terima semuanya. Salah ya. Karena ada Pak tamsilan, ada orang abid ahli ibadah dia memotong pohon beringin. Karena pohon beringin orang banyak sesaji di situ, sesajen, masang sajen, udah musyrik. Dia masak kampak, akhirnya berantem sama anak muda, kalah anak muda dari itu. Yang 2 kali kalah, 3 kali kalah, yang keempat kali kamu nggak usah kita kan usah berantem, damai saja. Yang penting setiap bangun subuh di bantal kamu ada 5 dinar keping emas. Bagaimana? ACC jabat tangan. Rupanya 4-5 hari ada Pak, 4-5 malam itu ada keping emas ada. Pas yang ke-6 hari nggak ada lagi keping emas, buka mata bolak balik segala macam, buka kasur nggak ada. Rupanya nggak dikasih lagi sama tadi itu. Rupanya tadi itu anak muda itu setan Pak, menyerupai manusia. Sehingga berantem, tamtun dia ngasah kampak lagi, memotong lagi dilarang. Buat apa kamu potong itu? Percuma, nanti potong itu pindah tempat yang lain pohonnya. Wah pokoknya singkat cerita berantem Pak, jebuk kalah Pak. Yang manusia tadi itu 3 kali ngalahin setan, yang kedua, yang keempat dia yang kalah. Singkat cerita, kenapa saya kok kalah dengan kamu? Kemarin kamu saya dudukin, sekarang saya kamu dudukin. Kata setan, dulu kamu tuh ikhlas karena Allah asal pedang itu supaya orang nggak musyrik. Tapi sekarang karena rupiah tadi nggak ada, kamu sehingga mau potong itu, jadi nggak ikhlas lagi kamu ini. Oh mau nonton kayak gitu Pak. Bisa sama-sama kita niat ikhlas ya. Nah termasuk yang ngomong nih Pak. Doakan agar diampunikan dosa, bisa istiqomah salah sampai mati Ben. Mudah-mudahan sakit saya menyebabkan kiparat Pak. Jadi kalau orang-orang sakit di sini jangan ngeluh, termasuk bapak ini ada jantung jangan ngeluh Pak. Berobat silahkan, serehan silahkan. Tapi yang namanya sahabat nangis doa minta sakit Pak. Kenapa? Sebagai kiparat ampunan dosa. Nah, kita juga begitu. Mungkin bapak dulu mudanya sama dengan saya nggak pernah ibadah. Ya Pak ya. Kita kan Bali Pak, Bali itu paling nggak 15-13 sudah sholat belum? Mungkin belum termasuk saya 90 baru belajar tobat sampai sekarang belum ibadah. Bagaimana dosa saya nggak banyak Pak ya? Doakan Pak agar diampunikan Allah. Mungkin situ saja Pak yang bisa disampaikan. Kalaupun benar datang dari Allah, kalaupun salah kata bahasan saya, karena saya juga masih belajar, saya juga bukan orang dari agama, saya aslinya orang dari pertanian Pak. Saya dari SMA, dari S1-nya pertanian, bahkan banyak di lapangan. Jadi mungkin bukan pertanian, bukan agama yang saya pelajari, tapi dengan izin Allah, alhamdulillah belakangan ini saya belajar agama itu. Insyaallah ya, sampai mati nih. Insyaallah yang menyampaikan beruntung, yang mendengar beruntung, tapi lebih beruntung lagi yang mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah ya. Untuk dengan doa kepada majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.